salah satu masalah yang ditangani Pak Ganjar beberapa hari yang lalu. Ketika itu Pak Ganjar sedang didatangi komunitas pedagang bakso se-Jabodetabek. Mereka mengeluhkan persoalan izin produksi pangan industri rumah tangga atau PIRT di Bekasi, Jawa Barat yang masih sulit didapatkan. Nah, karena Pak Ganjar kenal baik dengan Wali Kota Bekasi Pak Tri Adianto, maka tak perlu waktu lama Pak Ganjar langsung video call Pak Tri sang Wali Kota Bekasi tersebut. Alhasil, selain aspirasi tersebut disetujui oleh Pak Tri Adianto, Pak Ganjar juga ikut memberikan solusi terkait pajak yang dibebankan pedagang bakso berskala mikro. Tuh kan guys, bukan cuma satu masalah yang selesai, tapi ada bala bantuan yang didapat dari Pak Ganjar karena usaha mereka begitu keras. Salah satu momen serba salah yang paling sering kita temuin adalah pas ada temen kita yang lagi galau. Nah, ketika dia lagi curhat sama kita, kadang kita tuh jadi salahnya sendiri, ditanggapi doang tanpa ngasih solusi salah, giliran dikasih solusi, versi kita juga salah. Apalagi kalau cuman didengerin doang, wah makin salah deh itu kita. Semakin kesini, aku makin berusaha buat memahami keadaan. Soalnya, kalau beda problem, beda juga penanganannya kan. Nah, sama seperti yang dilakukan Pak Ganjar Pranowo terhadap warganya. Ya, Pak Ganjar yang merupakan seorang gubernur Jawa Tengah, seringkali menjadi teman curhat bagi warganya. Gak cuma yang ada di wilayah Jawa Tengah aja loh. Kadang aduan juga datang dari warga dari berbagai penjuru tanah air. Masalahnya pun beragam, mulai dari persoalan pengangguran, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, UMKM, hingga pelayanan publik. Nah, saking welcome-nya Pak Ganjar nih ya, bahkan beberapa kali ada curhatan nyasar dari netizen yang mau mengadukan masalah pribadinya loh guys. Lucu juga sih, tapi ya mau gimana lagi, Pak Ganjar kan pejabat publik, jadi ya harus melayani masyarakat tanpa pandang bulu kan. Tapi guys, ternyata tindakan dilakukan oleh Pak Ganjar ini nyatanya dipermasalahkan oleh beberapa pihak loh. Padahal ya, Pak Ganjar sendiri tidak pernah merasa kerepotan untuk menanggapi setiap aduan yang masuk ke akun media sosialnya beliau. Karena yang aku tahu, Pak Ganjar tuh udah terbiasa menerima aduan dari warganya sejak menjabat sebagai kepala daerah di Jawa Tengah melalui aplikasi berbasis digital yaitu Lapor.Gub. Nah, selain aplikasi yang sudah berbasis teknologi canggih tersebut, Pak Ganjar juga mengarahkan admin Lapor.Gub untuk sweeping di setiap akun medsosnya. Karena di sana banyak ditemukan aduan dari warganya. Saking humble dan responsifnya karakter Pak Ganjar ini, tentu saja dimanfaatkan oleh warga atau netizen yang ternyata berdomisili di luar Jawa Tengah. Sebagai pejabat publik, mau tidak mau, Pak Ganjar harus menanggapinya. Karena bagi Pak Ganjar, hal tersebut adalah naluri seorang manusia yang tentu saja harus punya rasa saling tolong-menolong kan, antar sesama manusia. Apalagi dalam kapasitasnya sebagai seorang pemimpin daerah, Pak Ganjar minimal mampu menghubungkan aduan tersebut kepada orang yang punya kewenangan atas permasalahan yang didalami oleh si pelapor. Salah satunya dengan menelpon atau video call via WhatsApp. Komunikasi tersebut dilakukan Pak Ganjar agar permasalahannya yang skala prioritasnya tinggi dapat direspon dengan cepat. Tahu nggak guys, apa yang dilakukan Pak Ganjar belakangan ini sebenarnya sudah dilakukan sejak beliau menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Bukan cuma lewat medsos, tapi saat beliau bertatap muka langsung dengan masyarakat. Contohnya saat menjadi penyiar radio dadakan. Ia mendapat aduan pungli dari warga yang mendapat cerita para sopir truk kena uang palak saat melewati perbatasan Jateng Jatim. Solusi yang diberi, videokan secara diam-diam, lalu kirimkan ke Pak Ganjar agar laporan diteruskan ke Kapolda atau malah ke Kapolri langsung. Keren banget kan guys? Nah, dalam channel-channel langsung itu, Pak Ganjar mengaku pernah mendapat telepon langsung dari warga yang berdomisili di luar Jawa Tengah seperti Tangerang, Mentawai, Padang, dan kota-kota lainnya. Coba guys, masa effort warga yang sudah sampai sebegitunya, Pak Ganjar cuma diam aja? Oh, tentu tidak guys, itu bukan Pak Ganjar. Maka dari itu, Pak Ganjar berusaha untuk membantu siapapun yang berkomunikasi dengannya lewat koneksi yang bisa dijangkau oleh beliau. Lagian, hanya menyalurkan informasi dan keluh kesah, kok masih ada yang sirik? Terus masalahnya di mana? Nih ya guys, aku ceritain. Salah satu masalah yang ditangani Pak Ganjar beberapa hari yang lalu. Ketika itu, Pak Ganjar sedang didatangi komunitas pedagang bakso se-Jabodetabek. Mereka mengeluhkan persoalan izin produksi pangan industri rumah tangga atau PIRT di Bekasi, Jawa Barat yang masih sulit didapatkan. Nah, karena Pak Ganjar kenal baik dengan Wali Kota Bekasi Pak Tri Adianto,
Maka tak perlu waktu lama, Pak Ganjar langsung video call Pak Tri sang wali kota Bekasi tersebut. Alhasil, selain aspirasi tersebut disetujui oleh Pak Tri Adianto, Pak Ganjar juga ikut memberikan solusi terkait pajak yang dibebankan pedagang bakso berskala mikro. Tuh kan guys, bukan cuma satu masalah yang selesai, tapi ada bala bantuan yang didapat dari Pak Ganjar karena usaha mereka begitu keras. Seperti itulah manfaat dari gotong royong. Nah, jadi pertanyaan sekarang, kalau komunikasi masyarakat dengan kepala daerahnya lancar, kenapa masih ada aja yang mengadu ke Pak Ganjar ya? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Kasih tahu di kolom komentar ya.